kalau gangguan kepribadian itu kan dasar dari sifat karakter orang tersebut yang bisa kita lihat dari orang tersebut masih kecil. Dia merasa apa yang dia lakukan, kebiasaan-kebiasaan dia itu menurut dia tidak mengganggu, tapi orang lain yang merasa terganggu. Itu merasa aturan yang perfect itu adalah yang paling benar. Anaknya misalnya, lihat anaknya main sepeda roda 3, anaknya masih kecil, tetap dia bilang harus begini, harus lurus. Jadi semuanya tuh harus sempurna meskipun masih anak-anak. Iya. Pelit, wah repot banget ya. Iya. Punya temen kayak gini, nggak pelit, kaku, nggak fleksibel. Kerjaannya maunya yang wah, seolah-olah dia tuh paling benar sendiri. Iya. Ya kan? Tapi ada loh, ada kan? Banyak. Cuman kadang-kadang yang menyesuaikan jadinya kita, asal tidak kerjasama. Dianya sendiri juga nggak seneng kan kerjasama sama orang. Iya. Kalau tidak ngikutin aturan dia, bener nggak? Iya. Nah iya, makanya itu. Jadi orang-orang yang kayak gini ini sulit untuk bersosialisasi ya. Tapi itu sebetulnya dari kapan sih dokterin dia begitu tuh? Lah kan biasanya kan dewasa muda. Dari kecil, kalau kan dari kecil beda kan sama gangguan obsesif kompulsif. Oh iya, dia udah gedean. Udah gedean ya kalau ini dan itu kan nanti kita bicara sendiri ya. Itu pada episode ya. Episode yang lain. Ada apa percaya pada magic lucu banget kan itu yang kayak gitu tuh ya. Dan lebih banyak penderitanya kelihatannya ya. Iya, dan sulit diobati. Karena kalau enggak dia kan anxious, cemas dong dia kalau dia melakukan gitu ya. Kalau orang dengan kepribadian ini dia cemas nggak ya? Ya kalau dia tidak dapat goal yang dipaksakan, dia harus perfeksionis, kemudian dipaksakan untuk menyelesaikan itu, pasti dia ada stres di situ. Stres di situ pasti ya. Kan? Karena apa yang dia mau tidak dilakukan, tidak terjadi, itu pasti orang pasti stres. Dan biasanya dia akan mencari pertolongan itu kalau lingkungannya tidak mendukung ya, sehingga dia seringkali tidak disupport untuk kepengen menjadi sempurna itu. Nah baru dia merasa bantuan, bukan karena dia ingin berubah, tapi bantuannya karena dia stres. Iya, dia stres, kemudian bisa-bisa nanti lama-lama depresi atau cemas. Nah itu baru dia mau berobat. Ke psikiater. Tapi bukan karena dia merasa dia kaku, tapi merasa orang lingkungannya tidak mengerti dia. Iya. Kenapa orang-orang nggak ngerti dia, padahal dia sesuai dengan yang bagus, yang perfect gitu. Kan menurut dia kan itu bagus kalau kita memberikan sesuatu yang bagus ya. Cuman masalahnya kan nggak tercapai itu bagusnya dia. Gitu kan. Nah itu kalau yang kebiasaan dia yang nggak membuang barang-barang itu juga ada ya, gangguan mental yang kayak gitu ya, hoarding itu. Ada. Ya kan kita suka lihat di TV itu sampai rumahnya kayak sampah. Ada. Saya punya pasien. Ada. Oh saya nggak punya. Saya punya. Jadi istrinya yang komplain karena ya itu kawin udah 13 tahun. Naro barang disimpan di misalnya di kamarnya ada, di ruang tamu ada. Nah terus istrinya bilang kapan ini diberesin? Aku gemes banget kan, jadi nggak teratur. Jangan itu nggak boleh dibuang gitu. Aduh, istrinya bilang, dokter gimana, bayangin dong ya, itu barang-barang menurut saya nggak perlu, tapi sama suami saya disimpan. Jadi nggak bisa rapi banget rumahnya. Jadi kan yang ekstrem itu sampai udah numpuk apa-apa, udah kayak tempat pembuangan akhir kali ya. TPA. Kan ada di TV ada acara apa ya, itu yang hoarding terus kemudian anaknya nekat kan, bapaknya diambil atau ibunya diambil, rumahnya dibersihin, itu kan dia nangisnya sampai perlu pertolongan psikiater kan. Karena dia stres banget, nggak bisa berpisah, padahal ya itulah yang namanya orang ada gangguan sih ya. Iya. Kalau kita kan kalau bisa barang jelek sedikit kita ganti yang baru. Iyalah. Nah, apalagi kalau ada beliin. Bisa beli sendiri. Ya jadi kalau kita lihat orang dengan gangguan kepribadian obsesi kompulsi ini kesulitan
kesulitannya adalah seringkali justru yang merasakan orang sekitarnya. Betul, dianya sendiri merasa itu bagian atau namanya ego sintonik kan ya, Dokter In. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan, apa yang menjadi sifatnya itu sesuai dengan egonya. Berbeda sama OCD yang gangguan. Dia merasa harus dibantu, nggak bener nih aku nih gitu kan. Kalau ini kan enggak. Ya. Dan itu ya itu karena kalau si orang dengan gangguan kepribadian obsesi kompulsi ini meskipun dia numpuk-numpuk barang nggak karuan, tapi dia kan merasa siapa tahu ini ada gunanya. Jadi merasa itu perbuatan itu bermanfaat. Iya. Ya kan? Padahal orang yang lihat udah kebanyakan. Saking ngiritnya kan. Barangkali kalau baju-baju gitu nggak dikasih orang, siapa tahu nanti bisa nanti kalau dia kurus lagi gitu kan. Berlemari-lemari dong. Bisa kan? Iya. Bisa dong gitu kan. Dan cenderung untuk micromanaging ya. Jadi dia kalau punya anak buah gitu detail sekali kan sampai detail dia aturnya. Mungkin kata-katanya atau tulisannya ada yang nggak miring. Nah itu aja titik harus dibalik. Ayo ini benerin gitu. Typo aja udah nggak keruan dia rasanya. Kalau kita kadang-kadang udahlah gitu ya. Dia nggak bisa itu. Jadi orang yang kayak gitu tuh ya lelah, gimana ya, capek. Dan dia juga memang nggak perlu merasa dibantu karena maunya ya cara dia. Kalau cara lain itu dia rasa tidak benar dan tidak akan jadi perfect kan gitu. Iya. Nah, itu repotnya. Mengenai pelitnya dia itu ya, sebetulnya dia menurut orang yang mempunyai pasien gangguan kepribadian obsesi kompulsi itu, setiap pasiennya ditanya kenapa kok hidupnya itu tidak sesuai dengan kemampuan dia. Lalu dia kan saking pelitnya, jadi harusnya bisa hidup lebih enak, dia lebih ngirit kan. Itu dia selalu jawabannya, siapa tahu uang ini kan disimpan, siapa tahu nanti ke depannya ada musibah. Selalu dia takut dengan musibah di masa depan. Ya kan? Tadi ngumpulin barang-barang nggak jelas, ini sekarang duit dikumpul-kumpulin, siapa tahu nanti perlu tiba-tiba ada kesulitan apa, musibah, terus dia perlu duit kan gitu. Yang kayak gini-gini ini yang sebetulnya sering menimbulkan pertengkaran dengan pasangan. Iya, kan pasangannya kan dia kepengen hidup enak kan. Iya. Gitu, makanya. Jadi kalau untuk orang kayak gini ini lebih baik, kalau untuk istrinya lebih baik dia independen, punya penghasilan sendiri. Iya. Ya kan? Kalau yang enggak akan sulit sekali, pasti ribut terus. Gitu. Jadi karena dia mempertahankan hidup di bawah standar kemampuan dia sebetulnya kan gitu. Jadi karena kepengen disimpan di masa depan gitu. Kalau yang orang lain kan disimpan barangkali untuk nanti liburan gitu kan, buat senang-senang. Kalau dia kan nggak, liburan nggak suka. Iya. Ya, beli barang baru nggak mau. Nah, jadi dia duitnya banyak tapi hidupnya pas-pasan. Gitu ya. Jadi sangat kontradiktif dengan orang rata-rata lah. Dan kaku dan keras kepalanya itu. Oh iya, ya kan? keras kepala. Anak kasik ini kan sangat kaku, keras kepala. Nggak bisa dibilangin. Nggak bisa dibilangin, tapi dia nggak merasa. Oh iya, karena dia merasa benar dan ini yang paling bagus, gitu kan. Jadi cara dia itu adalah satu-satunya cara yang paling bagus. Jadi dia susah kalau dikasih ide lain atau masukan lain gitu, dia nggak mau terima kan. Kalau dikasih masukan misalnya, gimana dia responsnya, Dokter In? Ya dia kan nggak mau terima, dia kan nggak fleksibel. Jadi malah dia nggak suka karena dianggap itu mengganggu. Meskipun sebenarnya karena dia kan nggak bodoh, dia tahu bahwa itu is actually ada gunanya, tapi dia tetap sulit sekali untuk kompromi. Karena ya itu tadi maunya yang ini ya, dia meskipun ada masukan dia sangat kaku ya, kakunya di sini kaku dan nggak fleksibel. Jadi kalau dia bekerja di suatu kantor atau perusahaan berarti dia sulit bertahan lama ya? Iya pasti. Kan dia sendiri nggak kerasan atau orang lain yang pimpinannya nggak bisa lihat dia begitu. Salah satu ya kan. Nah
Nah, Iya, sering pindah-pindah kantor berarti. Iya kan. Tapi bedanya sama, kita ingat nggak ada gangguan kepribadian yang senangnya juga dengan hal-hal yang sempurna. Apa dulu ya, Dokter Sylvia? Narsisistik. Narsisistik, ya betul. Cuman kalau narsisistik itu dia merasa sudah mencapai kesempurnaan, Iya. hanya dia dipuji-puji. Kalau ini kesempurnaannya Kurang terus. tapi semuanya memuja kesempurnaannya. Iya. Itu bedanya di situ. Yang satu udah merasa sudah sempurna, yang satu nggak sempurna. Iya, kalau yang narsisistik kan pengen dipuji-puji karena dia merasa udah hebat. Nah, yang ini rasanya kurang terus gitu kan. Sama-sama gangguan kepribadian jadinya Betul. sama-sama tidak fleksibelnya. Jadinya maladaptif itu jadinya kan. Makanya orang-orang ini juga gampang marah ya kalau Iya. bolak-balik dikritik apa-apa padahal dia merasa betul, jadi suka-suka irritable gitu. Ya kalau kita lihat sekarang ya, orang-orang dengan gangguan kepribadian obsesi kompulsi ini, kalau dia berada di lingkungan masyarakat, sebetulnya buat dia kan sulit sekali ya, nggak bisa bersosialisasi. Iya, karena nggak ada orang yang sama dengan dia. Betul. Yang mengikuti peraturan yang dia anut, yang dia percayai gitu kan. Belum lagi sama oke lah dengan orang sekitarnya. Dengan keluarganya sendiri nggak romantis, nggak bisa kelihatan sayang. Iya, sama kan? anak juga ya, nggak bisa sama diekspresikan. Sama istri ya kan. Jadi dingin gitu ya. Males banget ya. Gitu. Jadi apa namanya? Orang-orang kayak gini selalu menghadapi kesulitan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pekerjaan. Yang kasihan ya orang-orang terdekatnya. Betul, gitu ya. Tapi bisa diobatin nggak ya, Dokter In? Pada dasarnya kan gangguan kepribadian itu kan sulit diobati. Iya, ya kan? betul. Sulit mengobati gangguan kepribadian gitu. Karena dia tidak merasa perlu dibantu. Betul. Apalagi dia merasa inilah yang paling bagus gitu. Jadi kalau kita simpulkan sebetulnya secara apa ya, dengan yang simple aja, dengan yang sederhana saja, itu kan ada beberapa kriteria kan untuk menyatakan seseorang itu menderita gangguan kepribadian obsesi kompulsi. Nah biasanya kan dibutuhkan paling enggak 4 atau lebih ya. Nah kalau kurang dari 4 namanya sih ciri ya. Ciri. Jadi ada orang ciri perfeksionis tapi dia enggak kaku, dia masih bisa hangat gitu kan. Itu masih oke lah. Iya. Kita ada sedikit-sedikit lah kayak gitunya. Ada, cuman kayak gampang dirubah. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau dikasih hadiah kita berubah. Biasanya kan orang itu rewardnya apa? Kan kita tergantung reward. Dan dia rewardnya adalah kesempurnaan itu sendiri kan gitu. Jadi kalau kita lihat ya secara garis besar itu tanda-tandanya apa sih orang-orang dengan gangguan kepribadian obsesi kompulsi itu? Tadi terpaku pada aturan dan prosedur. Terus dia perfeksionis. Terus tidak bisa santai. Terus penerapan yang kaku pada etika dan moral yang juga tidak pada orang lain saja tapi juga pada dirinya, termasuk dengan uang. Iya. Nah, ini juga cenderung judgmental jadinya ya. Oh, iya. Ya kan? Iya. Orang gitu sih. Kalau orang nggak sesuai sih, kok orang gitu amat, nggak. Aturannya kan harus begini, dia gitu kan. Kalau kita kan lupa aturannya. Kalau lagi kita mau kerjain gitu ya. Enggak, Ding. Tetap pegang aturan tapi kita fleksibel. Ya. Udah gitu dia tidak mampu untuk membuang barang-barang yang tidak berguna sebetulnya. Jadi numpuk-numpuk. Terus tidak mampu mendelegasikan pekerjaan. Iya. Ya kan, maunya dikerjain sendiri daripada nanti didelegasikan nggak beres. Betul. Terus pelit tadi kan, pelit pada dirinya dan pada orang lain ya. Terus kaku dan keras kepala. Iya, susah. Jadi ini ada 8 lah yang sebetulnya banyak lah ya sebetulnya, dan ini harus dimulai pada dewasa muda. Ya. Kelihatannya pada dewasa muda, tapi dari kecil udah kelihatan dia sudah mulai
kayak begitu modelnya, udah mulai pelit, udah mulai apa, gitu. Makin dewasa, muda, makin kelihatan. Makin kelihatan. Itu kriteria itu, gitu ya. Iya. Anankastik itu. Anankastik. Ya, Dan kalau saya boleh, pendapat Dr. Sylvia, ada pengaruh faktor-faktor risiko ya, kalau kita bicara faktor-faktor risiko ini. Ada pengaruh kan biasanya kita ada biologi, psikologi, sosiokultural. Nah, ini yang paling berpengaruh apa? Sampai saat ini ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri belum bisa menentukan pada orang itu yang mana yang berpengaruh. Memang pada gangguan kepribadian sepertinya memang ada faktor biologiknya ya, faktor biologika. Namun faktor psikologiknya juga kental ya, artinya bagaimana dia dibesarkan, dididik gitu ya. Bagaimana cara orang tuanya itu memberi contoh, parentingnya ya. Parentingnya menghadapi masalah tuh harus seperti apa, dan kalau orang tuanya pun kaku, nah pasti dia pikir oh yang seperti itu yang benar gitu. Jadi faktor biologiknya juga ada, sifat dari orang tua yang diturunkan, kemudian faktor psikologik bagaimana dia dibesarkan, yang ketiga mungkin faktor yang ketiga kurang berpengaruh ya, karena nggak mungkin dia ngeliat orang terus dia ngikut-ngikut, enggak lah ya. Ini nggak terlalu kelihatan. Yang kelihatan yang faktor biologik dan psikologi. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat, kita sudah bicara banyak mengenai gangguan kepribadian obsesi kompulsi. Saya kira episode yang pertama kita sudahi sekarang, kemudian akan kita lanjutkan kepada episode kedua dengan pembicaraan yang lebih menarik lagi, yaitu gangguan obsesif kompulsif. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa jadi manfaat. Sampai bertemu kembali dan jangan lupa follow sosial media saya di bawah. Terima kasih.